Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati dan yang kami muliakan al-mukarram wal muhtaram Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz BAMAG, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, para dosen pembimbing kami Ustadz Ahmad Muzaki SSIMH, Ustadz Ramdan Wigianto MH, beserta para penguji kami dan kaprodi kami yang sangat kami hormati. Dan tak lupa pula yang sangat kami hormati dan terima kasih yang besar kami sampaikan kepada kedua orang tua kami yang telah membimbing kami dan memberikan support kepada kami hingga kami bisa menyelesaikan seminar proposal hingga saat ini. Saya Robi Tilman dengan NPM 201202555025, mahasiswa program studi hukum keluarga Islam Fakultas Syariah, akan mempresentasikan seminar proposal uji skripsi dengan judul Studi Pemikiran Ali Syariati tentang peran wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang bab 1 yakni pendahuluan. Adapun dari judul yang kami angkat dilatar belakangi oleh pandangan Ali Syariati yang menolak pandangan tradisional yang membatasi wanita hanya di ranah domestik. Oleh karena itu, dari pandangan tersebut, Ali Syariati memberikan pandangan yang sangat relevan kepada banyaknya wanita karir di era modern ini untuk bisa menjadi solusi sebagai wanita yang juga bertanggung jawab terhadap keluarga dan mewujudkan keluarga sakinah. Kemudian, dari latar belakang tersebut, fokus penelitian kami hanya terfokuskan kepada pemikiran Ali Syariati tentang peran wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah, yang menjadikan pemikiran Ali Syariati tentang posisi wanita di dalam Islam sebagai tesisnya, kemudian pengertian dan konsepsi keluarga sakinah sebagai antitesisnya. Dari latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pandangan Ali Syariati tentang peran wanita karir dalam konteks kehidupan modern. Lalu yang kedua, bagaimana konsep keluarga sakinah menurut Ali Syariati dan bagaimana wanita karir dapat berkontribusi dalam mewujudkannya. Lalu yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi oleh wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah dan bagaimana solusi yang ditawarkan oleh pemikiran Ali Syariati. Begitu juga terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama, memahami pandangan Ali Syariati tentang peran wanita karir dalam konteks kehidupan modern. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis konsep keluarga sakinah menurut Ali Syariati dan peran wanita karir dalam mewujudkannya. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah serta menawarkan solusi berdasarkan pemikiran Ali Syariati. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Terdapat 4 manfaat teoritis yang dihasilkan dari penelitian penulis. Yang pertama, pengayaan literatur. Yang kedua, kontribusi terhadap studi gender. Lalu yang ketiga, pengembangan teori tentang keluarga sakinah. Lalu yang terakhir, sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. Lalu, untuk manfaat praktis juga memiliki 4 manfaat. Yang pertama adalah panduan bagi wanita karir muslim. Lalu yang kedua, dukungan bagi kebijakan kesetaraan gender. Lalu yang ketiga, edukasi bagi masyarakat muslim. Dan yang terakhir, peningkatan kesejahteraan wanita karir. Selanjutnya, kajian terdahulu. Terdapat 6 skripsi yang dijadikan sebagai acuan oleh penulis sebagai kajian terdahulu. Yang pertama, skripsi Siti Wahdatul Hizah dengan judul Kedudukan Perempuan dalam Islam menurut Ali Syariati, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Lalu yang kedua, skripsi Agnes Tridewi dengan judul Upaya Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah dengan studi kasus tenaga pendidikan dan kependidikan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam YIN Suherjati Cirebon tahun 2020. Lalu yang ketiga, skripsi Rafiki Ramadan dengan judul Upaya Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam dengan studi kasus Sekolah Dasar 046 Mirok Pekanbaru, UIN Suskaryau tahun 2022. Lalu yang keempat, skripsi Arsil Majid dengan judul Teologi Antroposentris sebagai Basis Qiraah Mubadalah, telaah metode penafsiran Fakihuddin Abdul Qadir atas ayat-ayat penciptaan perempuan, UIN Suka Yogyakarta tahun 2022. Lalu yang kelima, skripsi Rainati Maulia dengan judul Peran Perempuan dalam Konsep Kesetaraan Gender, Perspektif Murtado Mutahori, UIN Araneri Banda Aceh tahun 2023. Dan yang keenam, yang terakhir, skripsi Riani Mu'arraf Hajanati dengan judul Wanita Karir dalam Kebebasan Gender menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, Unsa Ginggo Probolinggo tahun 2022. Terdapat beberapa perbedaan dalam skripsi penulis dengan kajian terdahulu. Yang pertama adalah metode. Terdapat beberapa skripsi kajian terdahulu yang menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode library research dan metode
observasi. Lalu yang kedua, dalam fokus pembahasan terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, fokus pembahasan pengangkatan kesetaraan gender yang berbeda dengan milik penulis. Lalu yang ketiga, perbedaan dalam tokoh yang diangkat. Terdapat tokoh yang berbeda, diantaranya adalah tokoh Murtado Mutahari, sekaligus dengan beberapa fokus penelitian yang berbeda dalam kepenulisan kajian terdahulu tersebut. Selanjutnya, pada bab 2, kajian teori. Dalam kajian teori terdapat dua teori yang diangkat oleh penulis. Yang pertama adalah teori pemikiran Ali Syariati, lalu yang kedua teori tentang keluarga sakinah. Dalam teori pemikiran Ali Syariati terdapat 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana pandangan Ali Syariati tentang peran wanita dalam Islam, yang dikhususkan atau difokuskan kepada penolakan pandangan tradisional bahwa hak wanita hanya terdapat fungsinya dalam ranah domestik. Lalu yang kedua, tentang kesetaraan gender dalam pandangan Ali Syariati, yang terfokuskan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan wanita sebagai kewajiban moral dan strategis untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Lalu yang terakhir yakni tentang feminisme Islam menurut pandangan Ali Syariati, yang terfokuskan kepada pemberdayaan wanita melalui pendidikan dan partisipasi aktif wanita dalam publik dengan prinsip feminisme itu sendiri. Selanjutnya ialah teori tentang keluarga sakinah. Dalam definisi keluarga, menurut Nurholis Majid ialah keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari individu-individu yang terhubung, yang kemudian memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan atau hubungan adopsi dan yang lainnya dalam sebuah rumah tangga. Lalu, definisi keluarga sakinah sendiri dalam konteks keluarga yakni adalah keadaan harmoni yang dirasakan oleh setiap individu dalam keluarga, kemudian membuahkan sebuah sikap kasih sayang dan saling menghormati. Lalu konsepsi hukum keluarga sakinah dalam teori ini diangkat dari surah Ar-Rum ayat 21 dengan bunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang pada inti ayat ini bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan satu dengan yang lainnya agar memiliki atau merasakan ketentraman satu sama lain dengan menciptakan rasa kasih sayang dan rasa mawaddatan saling menghormati antar satu dengan yang lainnya. Secara garis besar, konsepsi keluarga sakinah sebagaimana penulis mengutip dari jurnal Ustadz Ahmad Muzaki, pembimbing kami, keluarga sakinah dalam Islam yakni adalah keluarga yang mampu menjalankan ajaran-ajaran Islam dengan baik dan menciptakan lingkungan yang harmonis serta berorientasi kepada kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Kemudian dalam bab 3 yakni metode penelitian. Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yakni kajian pustaka atau library research. Kemudian, penulis menggunakan 2 sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang diambil oleh penulis yakni yang pertama adalah buku karya Ali Syariati dengan judul Fatimah is Fatimah. Lalu yang kedua yang berjudul Hajj Reflection on Its Rituals. Lalu selanjutnya data primer berupa artikel dan pidato-pidato atau ungkapan-ungkapan Ali Syariati yang diberikan kepada publik. Lalu yang kedua data sekunder yang diambil oleh penulis berasal dari literatur atau referensi yang membahas secara khusus pemikiran Ali Syariati, baik dari perspektif yang mendukung ataupun perspektif yang kontradiktif. Namun juga sumber data diantaranya yang diambil yakni meliputi buku, artikel, jurnal ataupun laporan penelitian yang berkenaan dengan pembahasan skripsi penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis. Terdapat 4 langkah yang digunakan. Yang pertama adalah pencarian literatur. Kemudian yang kedua, penelusuran referensi yang dilakukan oleh penulis dengan seluruh literatur yang ada. Lalu yang ketiga, penyaringan dan seleksi literatur dan referensi yang telah dicari sekaligus ditelusuri oleh penulis. Lalu yang terakhir, pengorganisasian dan pengolahan data literatur dan referensi guna memberikan hasil yang maksimal. Lalu teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yakni analytical content atau content analytical, yakni teknik analisis yang berfokuskan kepada isi konten pembahasan. Langkah yang pertama yang dilakukan oleh penulis yakni adalah membaca secara mendalam tentang literatur dan referensi yang sudah dikumpulkan oleh penulis. Lalu yang kedua, pengelompokan tema-tema atau isi konten dari setiap literatur dan referensi yang telah dikumpulkan oleh penulis. Lalu yang ketiga, mendalami terhadap setiap kategori
menggunakan analisis yang sangat mendalam. Lalu yang terakhir, penulis menggunakan langkah sintesa atau membuat sintesis terhadap penulisan hasil penelitian penulis. Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis berharap mendapatkan saran dan kritikan dari penguji terkait dengan proposal skripsi yang telah diajukan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing dan para penguji. Selanjutnya, kami ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.